Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dola Rawayu dari Prodi Akuntansi. Saya merekam video ini untuk mereview jurnal artikel yang sudah saya rangkum yang berjudul Mereformasi Akuntansi untuk Mendukung Pergeseran Menuju Sistem Keuangan yang Berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggrisnya Reforming Accounting to Support the Shift Towards a Sustainable. Dalam rangkuman pembahasan teori saya, yang pertama yaitu adanya teori entitas. Dalam artikel ini didasarkan pada teori entitas yang diusulkan oleh Littleton pada tahun 1934. Teori ini menyatakan bahwa entitas bisnis memiliki identitas eksistensi yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, pertumbuhan berkualitas. Artikel ini membahas konsep pertumbuhan berkualitas. Pertumbuhan berkualitas mengacu pada pertumbuhan yang tidak hanya mengukur output ekonomi, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan manusia dan inklusivitas. Yang ketiga, adanya Inquiry of the United Nations Environment Program atau UNEP. Dalam artikel ini mengacu pada Inquiry of the UNEP yang bertujuan untuk merancang sistem keuangan yang berkelanjutan. UNEP adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Environment Program untuk menyelaraskan sistem keuangan dengan tujuan pembangunan. Lalu kasus yang dibahas adalah reformasi akuntansi untuk mendukung peralihan menuju sistem keuangan yang berkelanjutan. Artikel tersebut mengusulkan reformasi model akuntansi untuk mencerminkan kepatuhan bisnis terhadap prinsip-prinsip pertumbuhan yang berkelanjutan. Artikel ini juga menyoroti perlunya pembentukan akun modal ekuitas baru yang terpisah dari akun ekuitas pemegang saham dalam model akuntansi. Artikel ini mengeksplorasi masalah penilaian dan masalah terkait lainnya mengenai akun ini. Reformasi tersebut juga mengharuskan penugasan tanggung jawab menjawab pertanyaan terkait penilaian, pemeliharaan modal, dan distribusi pendapatan kepada Dewan Direksi yang terdiri dari perwakilan modal yang berbeda yang telah terakumulasi, baik sementara maupun secara permanen pada perusahaan. Selain itu, artikel ini membahas sifat yang tidak berkelanjutan dari lintasan pertumbuhan ekonomi global saat ini yang berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan dan mengabaikan batasan-batasan planet. Artikel ini menyoroti penurunan modal alam dan persilangan batas-batas planet seperti perubahan iklim dan kerusakan keanekaragaman hayati. Lalu adanya objek penelitian yaitu UNEP 2015b. Penyelidikan ada konsensus yang berkembang bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini lintasan tidak berkelanjutan dalam arti berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan atau pengecualian sosial dan ekonomi, dan bahwa hal itu terjadi dengan mengabaikan planet batas. Ukuran modal alam telah menurun di 116 dari 140 negara, dan di tingkat saat ini tren ini diperkirakan akan semakin mengikis kekayaan alam global lebih dari 10% pada tahun 2030, menyebabkan kerugian manusia yang cukup besar. Lalu adanya teknik analisis data. Dokumen tersebut membahas tentang perlunya reformasi model akuntansi tradisional untuk memberikan insentif yang jelas kepada bisnis dan agen keuangan untuk membatasi pengejaran keuntungan finansial yang tak terbatas. Reformasi ini juga bertujuan untuk mendorong kontribusi bisnis terhadap penciptaan nilai sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, dokumen tersebut tidak secara khusus membahas teknik analisis data yang digunakan. Lalu adanya hasil pembahasan. Dalam hasil penelitian digunakan dalam dokumen ini menyoroti pentingnya reformasi akuntansi untuk mendukung perubahan menuju ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Penelitian ini mengacu pada kerangka kerja Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP yang bertujuan untuk menjelaskan sistem keuangan dengan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada aspek lingkungan. Dokumen ini juga menekankan perlunya model akuntansi baru yang mencerminkan kontribusi bisnis terhadap penciptaan nilai sosial.
serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan mereka. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya adanya mekanisme koordinasi ekonomi untuk mendukung implementasi reformasi akuntansi yang diusulkan. Sekian hasil dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.